wassalamu ala Rasulillah wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayo talaba Allah wa yakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita setelah kita mengetahui tentang kepastian turunnya Dajjal, ya hadis-hadis tentang membicarakan tentang turunnya Dajjal atau keluarnya Dajjal. Ya, keluarnya Dajjal, mulai dari siapakah Dajjal tersebut, ya, kemudian ada tempat keluarnya di mana, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian tempat-tempat apa saja yang dimasuki atau disinggahi oleh Dajjal, kemudian ada beberapa tempat yang tidak bisa juga disinggahi oleh Dajjal, dan sekarang pembahasan kita sudah masuk ke siapakah pengikut Dajjal. Kita dengarkan videonya ya. Kurang lebih sama dengan video tadi ya. Apa namanya pengikut, ada beberapa golongan. Yang paling pertama tadi sudah dijelaskan kemarin itu adalah pengikut Dajjal adalah 10.000 Yahudi Asbahan. Jadi Dajjal fitnahnya sangat besar, sangat besar. Maka oleh sebab itu kita kenali dia agar kita jangan jadi pengikutnya, agar kita jangan sampai jadi pengikutnya. Karena peperangan itu bukan hanya Nabi Isa perang melawan Dajjal saja, tapi akan tetapi kaum muslimin yang melawan orang-orang kafir atau orang-orang pengikut Dajjal, ya, sedangkan kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian orang-orang kafir tersebut, orang Yahudi tersebut dipimpin oleh Dajjal, karena Dajjal dianggap sebagai raja, ya, raja yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi, raja yang akan menguasai daratan dan lautan. Allah alam, yang penting intinya adalah jangan sampai kita, ya, menjadi pengikut dari Dajjal, maka kita kenali siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal. Baik, pengikut Dajjal, ya, adalah tadi seperti saya sebutkan, adalah ada orang Yahudi, ada orang non-Arab dari bangsa non-Arab, ya, orang-orang non-Arab, kemudian ada bangsa Turk. Bangsa Turk itu seperti bangsa Mongol, ya, berbahasa kita sekarang, ya, mungkin, ya, orang yang memakai baju bulu dan lain sebagainya, yang baju-baju tebal, sendal bulu. Kemudian juga ada orang-orang Arab yang mereka tidak mengetahui atau tidak tahu siapakah Dajjal tersebut. Kemudian kebanyakan mereka adalah bangsa dari kalangan atau golongan wanita, dari kalangan wanita. Karena wanita ini disebutkan, ya, memang mudah untuk terpengaruh, ya. Manusia yang paling mudah terpengaruh adalah kaum wanita. Baik, kita akan bahas beberapa riwayat yang membuktikan tentang pengikut-pengikut Dajjal ini, ya. Yang pertama dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, dari Iran, dan jumlahnya mencapai 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan atau yang menutup pundak dan kepalanya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi yang pertama kali adalah yang mengikuti Dajjal atau yang keluar Dajjal darinya adalah dari Yahudi Asbahan, dari negeri Asbahan. Ya, jadi 70.000 orang mengikuti mereka, ya, dan orang-orang Yahudi ini mengenal Dajjal dengan sebutan Al-Masih bin Daud, ya, Al-Masih bin Daud, ya. Mereka orang Yahudi menunggu Dajjal untuk menjadi raja mereka, sedangkan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, justru orang-orang Islam, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, justru kita menunggu siapa? Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi. Baik. Saya Salim bin Aid Al-Hilali, muridnya Al-Albani rahimahullah taala, beliau berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan, ya, Iran secara khusus? Ya, jawabnya, kata beliau, karena hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syiah, ya. Dan sejarah mencatat bahwasannya kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Orang Yahudi dan bekerjasama sama Syiah. Syiah senantiasa membantu orang Yahudi untuk
menghancurkan kaum muslimin. Ya, tidak seperti yang digambarkan oleh media-media barat ya sekarang ini yang menggambarkan kaum Syiah itu mengusir Yahudi. Kaum Syiah mengusir Yahudi dari negeri mereka. Tidak. Tapi ya dan memerdekakan negeri dari Yahudi tidak, tapi mereka justru demi Allah, kata beliau, justru ya semua itulah hanya politik dan kedustaan saja. Yang jelas justru mereka Syiah itu sebenarnya membantu Yahudi, ya, membantu orang-orang Yahudi. Jadi karena kedekatan inilah maka ada korelasinya bahwasannya nanti dan kita mengetahui bahwasannya yang disebut bangsa Syiah itu ya ya sudah kita maklum ya bahwasannya negara Iran ya. Jadi ada korelasinya. Kenapa ya Dajjal keluar dari negeri Asebahan atau Iran. Allah alam bisawab. Jelas kita imani saja kalau bahwasannya Dajjal akan keluar dari Khurasan atau Iran sekarang ini. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu ya keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan, dari bahas. Kemudian Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Wajahnya tameng ke dalam ya, kemudian seperti dilapisi kulit tebal ya. Dan berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya nampaknya Allah alam kata beliau mereka adalah bangsa Turk ya, bangsa Turk yang dulu pernah menyerang kaum muslimin ya, yang menjadi penolong Dajjal nantinya. Bangsa Turk yang matanya sipit-sipit. Yang menunjukkan bahwasannya pula bahwa pengikut Dajjal adalah kebanyakan dari non Arab, dari bukan bangsa Arab. Dapat dilihat dari riwayat yang berikut ini ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin ini memerangi bangsa Turk ya, yaitu kaum di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi oleh kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan atau memakai sendal dengan sendal yang terbuat dari bulu pula ya. Di sini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain Abu Hurairah juga, dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum yang sendal-sendal mereka terbuat dari maunya kalian memerangi bangsa. sama sini sama haus deh. Negatif ciri bangsa Turk adalah bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, kemudian wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Coba Rasulullah mengabarkan kalau bukan ini adalah uh, sifat apa kenabian beliau ya, beliau bisa mengetahui hal-hal yang bukan di masanya. Artinya ini adalah hal yang goib. Ya bangsa Turk itu seperti apa? Ini adalah hal yang goib. Tapi Rasulullah sudah mengetahuinya karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian nanti akan merangi suatu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Jadi nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa atau orang-orang yang memakai sandal terbuat dari bulu ya, dan kalian akan memerangi bangsa Turk ya, yang matanya sipit, Assalamualaikum. wajahnya merah, kemudian hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi dengan kulit. Namun yang perlu kita perhatikan juga, Dajjal ini juga pengikutnya ada yang bukan berasal dari bangsa Arab, ya. Ada juga yang berasal dari bangsa Arab. Karena apa? Karena kebodohannya. Karena dia tidak tahu ciri-cirinya Dajjal. Karena dia juga termakan tipu dayanya Dajjal. Karena fitnah Dajjal sangatlah besar. Fitnah Dajjal sangatlah besar dan sangatlah berat. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, bahwasan Rasulullah SAW bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada orang Arab. Jadi kisah ini kemarin sudah dijelaskan ketika Dajjal akan masuk ke dalam Madinah, Mekah dan Madinah, kemudian tidak bisa terguncang Mekah dan Madinah, kemudian Dajjal berhenti di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah di lorongnya,
yang tempat itu tidak tumbuh tumbuhan. Kemudian bertemulah dengan orang ini, maka dia berkata, bagaimana menurutmu jika aku akan membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwasannya aku adalah Robmu, apakah engkau mau? Kata Dajjal. Orang itu menjawab, iya mau. Jawab orang tersebut. Maka Dajjal langsung bekerja sama dengan dua setan. Ya, di sini dua setan melakukan kerjasama dengan Dajjal. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya. Lantas keduanya berkata, setan ini berkata yang telah menyerupai ayah dan ibu pemuda ini, wahai anakku, ikutlah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah roh. Ya, nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Sahih Al-Albani. Baik. Adapun wanita, keadaan mereka memang lebih parah ya dari orang-orang Arab, orang-orang bangsa Arab itu ya, yang dikisahkan tadi karena ketidaktahuannya. Karena pertama wanita itu ya ketika banyak wanita yang tidak mengetahuinya, mungkin jarang yang mau menuntut ilmu, atau juga karena kata para ulama adalah karena mereka cepat terpengaruh, ya, terpengaruh dan juga ketidaktahuan lah yang akan membuat mereka itu mudah untuk menjadi pengikut Dajjal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqanah. Mirqanah itu nama sebuah lembah ya, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Nah, karena banyak diiming-imingin mungkin ya, banyak kasih kalau ikut saya begini-begini. Nah, akhirnya terpengaruh sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, sampai ada seorang pemuda yang pergi ke istrinya, ya, dia pergi ke putrinya, ke ibunya, ya, ke istrinya, ke putrinya, ke saudari perempuan, saudari-saudarinya, ke bibinya. Kemudian mereka mengikat mereka semua, ya, istrinya diikat, ibunya diikat, anak perempuannya diikat, saudarinya diikat, bibinya diikat. Perempuan-perempuan itu diikat kenapa? Ya, karena khawatir akan keluar menuju Dajjal. Karena saking dahsyatnya fitnahnya. Karena kita ketahui 3 tahun berlalu, ya, tahun pertama Allah hanya mengizinkan langit menurunkan sepertiga hujannya, bumi Allah izinkan hanya boleh mengeluarkan sepertiga tumbuhannya. Kemudian di tahun kedua Allah hanya mengizinkan uh, apa? Uh, menahan Allah menahan Allah menahan langit untuk menurunkan sepertiga hujannya. Artinya hanya mengizinkan 2/3, ya, mengizinkan 2/3 hujannya untuk turun. Kemudian 2/3 tumbuhan yang tumbuh, ya, menahan sepertiganya, ya, yang tumbuh. Kemudian di tahun yang kedua Allah hanya mengizinkan sepertiganya saja yang turun. Artinya 2/3-nya yang ditahan, ya. Kemudian 2/3-nya juga ditahan, tumbuhan tidak keluar. Artinya hanya sepertiga saja tumbuhan yang keluar di tahun yang kedua. Dan di tahun yang ketiga Allah menahan seluruhnya. Jadi artinya tidak ada tidak turun hujan dan juga tidak tumbuh tumbuhan di bumi ini. Maka itu adalah suatu fitnah yang sangat besar hingga hewan-hewan pada mati, ya. Akhirnya ketika datang Dajjal ketika itu, maka banyak sekali orang yang terpengaruh karena kebodohan mereka. Baik. Tambahkan lagi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij. Tadi di video sudah jelaskan Khawarij adalah seorang kelompok atau bangsa yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya, sebentar-sebentar kafir, sebentar kafir, karena bagi mereka tidak boleh melakukan sedikit kemaksiatan, ya, bang siapa yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam. Jadi mudah sekali untuk mengkafirkan kaum muslimin. Mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Mereka membaca Quran dengan sangat berlebihan, walaupun Quran tidak sampai lewat tenggorokan mereka. Kemudian mereka juga berpuasa yang berlebihan dan lain. Pokoknya mereka adalah bangsa yang mereka adalah kelompok yang berlebihan dan ini dilarang dalam agama Islam. Ya, karena agama Islam ini dia berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyepelekan. Ya, Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Ya, di antara Khawarij, di antaranya dapat atau di antara Khawarij dan Mu'tazilah, atau di antara Qadariyah dan Jabariyah, ya, jadi berada di tengah-tengah. Atau umat Islam ini sendiri berada di pertengahan di antara Yahudi
dan juga Nasrani. Baik. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, maka akan banyak ya orang-orang Khawarij yang akan mengikuti Dajjal. Dia akan muncul suatu kelompok yang akan membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Artinya akan muncul nanti di akhir zaman orang Khawarij. Ya. Dan ini terbukti telah muncul sebelumnya di apa namanya, di masa Nabi. Ya, ada orang lewat, kemudian kata Nabi akan muncul nanti dari tulang apa turunan dari anak orang tersebut, orang-orang yang nanti jadi Khawarij ya seperti itu. Kemudian uh, lantas sahabat ada yang mengatakan, apakah aku akan membunuhnya, kemudian disusulin, kemudian tidak sempat dibunuh ya. Kemudian di zaman uh, Ali bin Abi Thalib, akhirnya mulai sebelum zaman Ali bin Abi Thalib ya, mulai bibitnya sudah ada lagi. Kemudian di zaman Utsman bin Affan dan besarnya itu Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang Khawarij. Dan mereka ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka membaca ayat. Ya, mereka membaca ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka membaca ayat Al-Qur'an. Lihat, bayangkan, mereka membunuh khalifah tapi membaca Al-Qur'an. Sambil membaca Al-Qur'an. Kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali mereka muncul, ya mereka dibasmi habis. Jadi setiap kali Khawarij ini muncul di zaman Ali, dibasmi habis. Kemudian muncul lagi, dibasmi lagi habis. Muncul lagi, dibasmi lagi. Muncul lagi, dibasmi. Hingga nanti akan keluar, ya akan keluar dari mereka. Pada mereka itu pasukan yang sangat besar, mereka ke Dajjal. Jadi akan keluar pada pasukan besar mereka menuju Dajjal. Jadi mereka akan mengikuti siapa? Dajjal. Jadi dari zaman ke zaman Khawarij ini dituntas, dibasmi. Tapi tidak habis, terus akan ada bibit-bibit mereka sampai nanti menjelang hari kiamat dan ada pasukan besar mereka yang akan menuju dan bergabung bersama Dajjal. Jadi kita sudah mengetahui dahsyatnya fitnah Dajjal ini dan siapa saja yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal ini, ya. Dan barangkali nanti kita pun tidak kuat ya terkena fitnah ini, naudzubillah min dzalik. Dan kita pun bisa termasuk karena kejahilan kita, karena kurangnya iman kita, ya. Maka sudah sepantasnya lah kita senantiasa untuk mengetahui ya bagaimana cara kita untuk menjauh dari Dajjal, ya. Maka teruslah kita menuntut ilmu ya dan kita jalankan sebab-sebab agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal ini. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana atau kiat-kiat agar kita selamat dari fitnah Dajjal, kita masuk dulu pembahasan bagaimana Dajjal itu terbunuh. Ya. Setelah itu baru kita akan masuk ke bagaimana cara kita ya terhindar dari fitnah Dajjal. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan ya terbunuhnya Dajjal. Ya, terbunuhnya Dajjal. Terbunuhnya Dajjal yang sudah kita ketahui, sudah kita bahas kemarin secara singkat. Dajjal akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa. Di sebuah tempat yang bernama Bad Lud, ya, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis atau di Yerusalem, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Ahmad, dan hadis ini hasan sahih. Jadi Dajjal nanti akan dibunuh oleh Isa ibnu Maryam, ya. Memang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah membunuh Dajjal. Jadi sebagaimana yang pernah kita terangkan ya bahwasannya nanti akan turun Nabi Isa dan akan membunuh Dajjal. Dan tak kalah turunnya Nabi Isa, kaum muslimin pun sudah siap ya untuk memerangi
Dajjal dan para pengikutnya. Jadi peperangan sangat besar, perang yang sangat besar antara kaum muslimin melawan pengikut Dajjal, di antara kaum muslimin dengan Dajjal. Saat itu sholat masih ditegakkan. Saat itu sholat masih ditegakkan. Kemudian Isa ibnu Maryam pun sholat di belakang kaum muslimin. Artinya datang, kemudian Nabi Isa pun tetap sholat menjadi makmum ya. Artinya Nabi Isa tetap sholat menjadi makmum ya. Nabi Isa pun sholat di belakang ya kaum muslimin. Di belakangnya siapa? Orang soleh dari kaum muslimin tersebut. Siapa imamnya? Imam Mahdi. Jadi ketika Dajjal ya mengetahui turunnya Nabi Isa, maka ia pun melarikan diri. Ya, Dajjal ketika tahu, wah Nabi Isa sudah turun, maka Dajjal melarikan diri sejauh-jauhnya. Ya, Dajjal melarikan diri, kemudian dikejar, lantas akhirnya Nabi Isa menjumpai Dajjal atau menemui Dajjal di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, dan kaum muslimin pun mengepungnya, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lantas memerintahkan kaum muslimin untuk membuka pintu, ya. Akhirnya kaum muslimin pun melaksanakannya, dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat siapa? Dajjal, ya. Ternyata dapat Dajjal. Lantas Dajjal pun berlari, Nabi Isa mengejarnya dan bertemu dengannya. Kita sudah jelaskan ketika Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal ini meleleh ya bagaikan garam yang terkena air, meleleh. Dan ketika Dajjal bertemu Nabi Isa, melari lagi karena kawat takut dia, meleleh kan nggak bisa ngelawan. Semua bisa dilawan oleh Dajjal kecuali Nabi Isa ketika itu. Kemudian ketika bertemu lagi, kabur lagi, kita bertemu lagi, kabur lagi, akhirnya sampailah dengannya Nabi Isa bertemu lagi dengannya di sebuah tempat namanya Badlud, ya. Di sebuah tempat nama Bablud. Bablud ini ya suatu tempat, suatu desa di dekat Baitul Maqdis, ya. Kemudian di Bablud ini, ya, di Bablud Timur ini, lalu Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, menumpas Dajjal, menombaknya dengan tombaknya, dan juga membunuh pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, mengenai kisah terbunuhnya Dajjal ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, ya, Allah mengutus Isa ibnu Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ya, ia mencari Dajjal, ya, dan membunuhnya. Jadi Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuh Dajjal. Setelah itu selama 7 tahun, setelah Dajjal terbunuh, selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Artinya tidak pernah ada perselisihan di antara kaum muslimin, tidak pernah ada pertengkaran, tidak ada pernah permusuhan, tidak ada pernah orang berkelahi, ya. Tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Jadi nggak pernah ada orang yang berkelahi. Saking damainya selama 7 tahun. Kemudian Allah mengirim angin yang sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa orang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan, walaupun seberat isawi, ya, yang tersisa kecuali akan mencabut nyawa orang tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku, sesungguhnya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan, ya, hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu ia memiliki 7 pintu. Jadi Madinah punya 7 pintu masuk dari beberapa tempat, ya. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar menuju Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah. Ya, sudah dijelaskan kemarin. Madinah berguncang, kemudian keluar, ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya, akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya, hingga ke Syam, tempat di kota Palestina di pintu Lut, ya, hingga tepat di Syam, ya, di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata,
sehingga Dajjal datang atau tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihi salam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam dia tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Baik. Inilah kisah sedikit tentang terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah tempat yang bernama Bablut Timur, ya, Bablut Timur, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis, daerah Palestina di Yerusalem. Baik. Sungguh mengerikan memang ya, peperangan yang sangat besar, peperangan yang tidak bisa dihindari, harus dilakukan ya, karena ini adalah perang akhir zaman yang sesungguhnya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya, walaupun ada beberapa orang yang yang tadinya tidak kafir, akhirnya mereka kafir karena beriman kepada Dajjal ya. Dan ini sebuah fitnah yang sangat mengerikan tentunya. Maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa mengetahui ya ciri-ciri dari Dajjal. Kemudian kita menambah keimanan kita agar senantiasa kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kufur terhadap Dajjal ya, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah dijauhkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, terakhir sebagai penutup ya kesempatan pembahasan tentang Dajjal, bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bagaimana? Ada beberapa poin ya, ada beberapa cara, di antaranya adalah kata para ulama adalah kita berlindung kepada Allah ya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bagaimana caranya kita berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Bagaimana yang antum sudah pelajari ya? Antum sudah mempelajari bagaimana berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tentunya berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal setiap selesai kita dari melakukan sholat di tasyahud akhir ya. Yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah dari dari Dajjal, berlindung dari Dajjal di setiap hendak salam atau sebelum salam di tasyahud akhir ya, kita membaca tasyahud akhir ini karena kita tahu ya uh, yang bisa membuat selamat kita ya hanyalah petunjuk dari Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW telah memberikan kita cara-cara untuk kita apa saja untuk membentengi kita dari fitnah Dajjal tersebut ya, maka Rasulullah SAW tidaklah beliau meninggalkan umatnya dengan penjelasan yang kecuali penjelasan itu sangat jelas. Malamnya seperti siangnya ya. Tidak ada yang tidak samar-samar. Ya, tidak ada yang menyimpang dari petunjuk itu melainkan ia akan binasa. Maka Nabi SAW sudah menggambarkan bahwasannya beliau tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun melainkan beliau menjelaskannya. Dan tidak ada pula kejelekan sekalipun yang beliau tidak peringatkan. Dan diantaranya adalah tentang peringatan fitnah Dajjal ini tadi. Maka ketika Rasulullah menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bagaimana caranya untuk kita terhindar dari fitnah Dajjal ini, maka hendaklah kita untuk benar-benar ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi ya, yang pertama berlindung kepada Dajjal dari fitnahnya. Yang paling pertama sebelum kita berdoa di tasyahud akhir ya, yang pertama kali adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kali kita mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Artinya kita benar-benar berusaha untuk senantiasa menjaga keislaman kita. Ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Maka modal yang paling pertama kali, yang paling utama menghadapi Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam yang sebenar-benarnya.
ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya tentunya kita mendalami dan tauhid asma wa sifat, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya kita mengenal bahwasannya Dajjal itu matanya buta, buta sebelah, ya keluar, sedangkan Allah tidak buta. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, ya yang penglihatan Allah itu tidak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha uh, melihat dan Maha mendengar. Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi artinya apa? Allah itu Maha melihat. Tidak mungkin Dajjal itu adalah Allah. Jadi tidak mungkin Dajjal itu mengaku apa Tuhan, ya karena hanya pengakuan semata. Jadi dalami ilmu Islam itu, dalami Islam, ya kenali Allah dan sifat-sifatnya, nama-namanya. Karena dengan mengetahui hal tersebut, maka seseorang pasti tidak akan mudah tertipu dengan tipu muslihatnya, ya Dajjal. Dajjal ini hanya manusia biasa, ya walaupun dia diberikan kemampuan untuk hal tersebut. Dan Dajjal hanya manusia biasa yang dia butuh makan, minum, ya sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal matanya buta, Allah tidak buta, ya. Kemudian tidak ada seorang yang dapat melihat Allah di dunia ini sampai nanti di apa namanya? Di dalam surganya Allah. Ketika di surga baru kita bisa melihat az-ziyadah, tambahan dari Allah, yaitu kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu memandang Allah, memandang wajah Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, adapun Dajjal bisa dilihat di bumi ini, ya. Dajjal bisa dilihat. Maka kalau orang yang bisa dilihat berarti bukan Tuhan. Sedangkan Allah di dunia ini tidak bisa dilihat. Bahkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke atas, ya, dia tidak bisa. Nah, kucingnya. Jadi Dajjal ini tidak bisa dilihat. Allah ini tidak bisa dilihat di dunia ini, sedangkan Dajjal bisa dilihat di dunia ini, ya. Sedangkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, yang Jibril saja tidak pernah naik sampai setinggi itu, sampai sedekat itu. Ketika sahabat bertanya, apakah engkau melihatnya? Artinya melihat Allah. Kata Rasulullah, ada tabir, ada cahaya yang menghalangi. Artinya nanti ketika di surga baru disingkap tabir tersebut, maka baru kita bisa melihat Allah, maka baru bisa melihat wajah Allah. Dan oleh karena itu, ya merupakan ini adalah isyarat pentingnya iman, ya apalagi dengan mengenal serta memahami nama-nama dan sifat Allah, ya mengenai hal ini kita dapat melihat sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Dajjal muncul, lalu seorang dari kalangan kaum mukminin, ya menuju ke arahnya. Ini sudah kita bahas, ya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Jadi ketika ada seorang muslim, orang mukmin, orang yang beriman datang menuju Dajjal, kemudian ditahan oleh tentara Dajjal, ya ditahan oleh tentara Dajjal yang bersenjata. Lantas tentara itu bertanya, ya kamu mau kemana? Mungkin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu, artinya hendak pergi ke Dajjal. Mereka bertanya, apa engkau tidak beriman kepada Tuhan kami? Ya, Mukmin itu menjawab, Rob kami tidaklah samar. Mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Maka mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin itu melihatnya, dia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia mengenalnya. Kaum mukminin ini mengenalnya. Lantas dia berkata, wahai manusia, inilah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal memerintahkannya agar dibelah. Dia berkata, ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kamu tidak beriman kepadaku? Ia menjawab, kau adalah Al-Masih Al-Kadzab, Al-Masih pendusta. Ya, Al-Masih Ad-Dajjal, pendusta. Lalu Dajjal memerintahkan digergaji dari ujung kepalanya hingga pertengahan antara kedua kakinya. Setelah itu, Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, ya, melewati dua potongan tubuh itu. Berdirilah, maka tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apakah kau beriman kepadaku? Ia menjawab,
Aku semakin mengetahuimu kalau engkau itu Dajjal, ya kan? Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian di antara leher dan tulang selangkanya ini dilapisi oleh perak, diberikan oleh perak. Jadi tidak bisa dibelah. Tapi Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya karena sudah dilapisi, ya, tidak mampu untuk membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkannya. Orang-orang mengira dia dilemparkan ke dalam neraka, padahal sesungguhnya ia dilemparkan ke dalam surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb semesta alam. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah dibahas, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, khusus ketika kita sholat, ya, di akhir penghujung sebelum salam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, ya, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai ya tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan juga dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kita berlindung kepada Allah di akhir salat kita, artinya di sebelum salam. Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Ya, 10. Kalau dalam sebuah riwayat, Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di akhir-akhir surat Al-Kahfi yang dibacanya. Intinya surat Al-Kahfi yang dibaca bisa di awal ataupun di akhir surat. Ya, karena ada riwayat di awal dan riwayat di akhir. Dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surat tersebut. Uh, akan tetapi beberapa riwayat memang mengatakan, ya, uh, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Kemudian di riwayat yang lain, barang siapa di antara kalian mengetahui fitnah Dajjal, maka bacalah beberapa ayat pada awal surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya ya itu akan melindungi kalian dari fitnahnya Dajjal. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan 10 ayat pertama. Ya, man hafidhu asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Tapi di riwayat yang lain juga ada dari Al-Nawas bin Sam'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Jadi barang siapa di antara kalian menempati zamannya Dajjal atau bertemu dengan Dajjal, mendapati zamannya Dajjal, maka bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Namun dari Abu Darda, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hajat berkata, barang siapa membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud berkata bahwasannya sanad hadisnya sahih, perawinya sikoh termasuk dari perawinya Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi? Ya, karena di awal surat tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Bagaimana pula di akhir surat-surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu." Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka, ya, dapat mengambil hamba-hambaku sebagai menjadi penolong selainku? Nah, apakah orang kafir itu, ya, mengira bahwasanya mereka bisa mengambil makhluk atau hamba Allah itu sebagai penolong selain Allah? Dan juga di antara waktu yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah di hari Jumat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan sinari cahaya di antara dia dan Ka'bah. Ya, antara dia dan Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan Imam Darimi, kemudian disahihkan oleh Syalban dalam Sahih
Kemudian riwayat yang lainnya juga akan diberikan cahaya disinari di antara dua Jumat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi juga banyak kisah-kisah yang menakjubkan, seperti kisah tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian juga kisah tentang Zulkarnain ya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Juga terdapat penetapan hari kebangkitan ya, penetapan hari kebangkitan. Maka oleh sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mempelajari surat Al-Kahfi dan kalau bisa dihafalkan. Khususnya kita baca di mana senantiasa kita rutinkan baca di hari Jumat, di hari yang terbaik ketika matahari terbit. Taib yang keempat adalah menjauh dari fitnah, ya, menjauh dari fitnah dan tidak mengikuti fitnah. Jadi menjauh dari Dajjal dan tidak mengikuti Dajjal. Karena bisa jadi seorang menyangka bahwasannya dia memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, namun ternyata dia tetap terkena syubhat dari Dajjal. Sehingga ia pun menjadi pengikut setianya Dajjal. Nauzubillah min dzalik, ya. Dari sahabat Imran bin Husain, dia berkata bahwasan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwasannya ia punya iman yang kokoh. Malah ia yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya Dajjal ketika Dajjal itu muncul. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ada orang yang merasa dia sanggup, dia kuat imannya, merasa dia kuat imannya. Dia menemui Dajjal, ternyata dia malah terkena syubhatnya Dajjal. Dia malah beriman kepada Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Maka ya Allah, lindungilah kita dari fitnah yang sangat besar ini, yaitu fitnah Dajjal. Kemudian yang terakhir itu bagaimana yang sudah dibahas, jika kita ingin terhindar dari fitnah Dajjal, maka tinggallah kita di kota Makkah atau Madinah. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tinggal di kota Makkah dan Madinah, maka ketika Dajjal datang, Dajjal tidak akan dapat masuk ke kota Madinah. Karena Dajjal akan dijaga atau bertemu dengan malaikat-malaikat penjaga pintu Mekah dan Madinah. Kemudian Al-Imam Nawawi ya pernah berkata dalam Syarah Sahih Muslim, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal ini merupakan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang kesahihan adanya Dajjal. Bahwasannya ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya. Jadi Dajjal diciptakan adalah untuk menguji orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, untuk menguji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang kafir kepada Allah. Maka Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dia bisa menurunkan hujan, menghidupkan mayat yang sudah dibunuh, ya. Maka Dajjal ini seolah-olah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, ya. Semua kemewahan dunia ada, sungai-sungai, ya, surga, neraka bisa dibawa, ya. Tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk turun hujan, ya, memerintahkan tumbuhan untuk menumbuhkan tumbuhannya. Semua ini tentunya atas kehendak Allah, ya. Kemudian ia dilemahkan, ya, sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun, ya, atas perintah Allah, ya. Walaupun dia bisa melakukan semua itu, tapi dia tidak bisa membunuh seorang pun jika Allah tidak mengizinkannya. Kemudian akhirnya dia sendiri Dajjal terbunuh di tangan Isa bin Maryam, ya. Dan pemahaman tentang Dajjal ini sekali lagi ya diingkari oleh Khawarij. Padahal Khawarij sendiri dialah yang nantinya akan menjadi salah satu dari bala tentara Dajjal. Kemudian juga kaum Jahmiyah juga mereka tidak mengimani hadis tentang Dajjal. Kemudian juga kaum Mu'tazilah. Tapi ini adalah sepenggal kisah tentang Dajjal, ya, yang sangat mengerikan sekali fitnahnya, ya. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita dari fitnah Dajjal tersebut. Jadi mengerikan, ya. Takut Ustaz juga yang jelas ini, ya. Jadi maka senantiasa kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal tadi dengan cara apa tadi? Belajar, menuntut ilmu, ya, mengetahui sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah. Kemudian juga kita
berdoa ya di tasyahud akhir kita. Kemudian kita menjauhi dajjal ya, menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, atau juga kita bisa tinggal di kota Mekah atau Madinah. Mungkin akan sulit ketika tinggal di kota Mekah dan Madinah. Yang paling mudah kita lakukan adalah kita berlindung kepada Allah, mempelajari agama ini dengan baik dan benar, kemudian berlindung kepada Allah di akhir sholat kita, kemudian juga kita eh, menghafal atau senantiasa membaca surat Al-Kahfi. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Anda kembalikan kepada Ustadz Aditya. Tafadhol masykurah. Ustadz Adit. Sepertinya tadi kalau gitu langsung aja. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Tidak ada. Tanya dong. Tapi saya belum ada. Tana mau nanya, Zat. Ya, boleh, tafadhol. Kalau yang bisa jawab, jawab. Kalau enggak ya Allah alam shawab. Habis perang sama kaum Yahudi sama Dajjal itu kan kita masih di bumi atau udah di Kan setelah kita berperang melawan kita berperang melawan Dajjal dan bala tentaranya, kaum muslimin menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang ya. Kaum muslimin menang. Setelah berperang melawan Dajjal dan bala tentaranya, kaum muslimin menang. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di mana? Nama tempatnya apa? Yerusalem. Ustadz, mana pintanya, Ustadz? Ya, Bab Lut. Ya, di Bab Lut Timur, di dekat sebuah desa dekat sana. Kita itu kita jawab dulu ya, jangan tanya apa dulu. Setelah dibunuh ya, Damayan akan sampai akhirnya datang siapa? Setelah itu datang apa? Sebuah bangsa yang mereka hidup di sebuah tempat yang dibuat oleh Zulkarnain agar membuat kerusakan yang di siapa? Siapa Hamzah? Tahu Hamzah? Hah? Tahu nggak? Ya'juj dan Ma'juj. Jadi masih ada setelah Dajjal, belum kiamat. Masih ada Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj, kemudian nanti terbit matahari, ada Dabbah dan lain sebagainya. Masih panjang ya ceritanya. Ustad. Ya. Tadi siapa yang mau bertanya? Jadi belum langsung. Ana Tat mau nanya, Tat. Ya. Ana Tat. Ya, Ahdan dulu, Ahdan. Edan. Yang pertama di perang itu Ya'juj dan Ma'juj dulu atau Dajjal dulu? Oh, Dajjal dulu. Dajjal dulu, karena kalau Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj bisa nggak dibunuh sama Nabi Isa? Tidak bisa ya. Ya'juj dan Ma'juj saking banyaknya tidak bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Dibunuh sama siapa, Sob? Ya'juj dibunuhnya nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Setelah sama turunnya Imam Mahdi bukan? Hah? Sama Imam Mahdi? Bukan. Nanti Ya'juj dan Ma'juj dibunuhnya ya seperti yang sudah saya jelaskan dulu dengan ulat ya, dengan binatang kecil yang masuk menggigit leher mereka, akhirnya mereka mati. Nanti mati semua. Ya, nanti dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Masih panjang, kita turunnya Nabi Isa dulu. Insya Allah besok kita akan bahas tentang turunnya Nabi Isa. Ya,
turun Imam Mahdi kemudian turun Nabi Isa, kemudian datang Dajjal, kemudian Imam Mahdi datang Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, kemudian diperangi, baru Fadol Edan. Dajjal pernah ketemu Nabi nggak, Sat? Dajjal ketemu Nabi Muhammad? Enggak lah. Ya, ada cerita dari seorang sahabat yang pernah dia bertemu. Ya, dia bertemu, dia tersesat, terombang-ambing di lautan. Dikisahkan dia masuk ke sebuah pulau, yang pulau itu dijaga oleh binatang yang aneh ya. Kemudian disampaikan kepadanya, kemudian datang menemui seseorang. Orang itu bertanya apakah telah diutus Nabi gini-gini. Dijawab ya. Gini. Setelah itu maka para sahabat itu ketika balik lagi ke Mekah diceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir, kemudian disaksikan di apa? Ketika muncul Ada suruh mute, Sat. kapan nanti keluarnya? Kenapa? Itu dan suruh mute, Sat. Suaranya, Sat. Ya nggak apa-apa. Tapi ada lagi yang mau bertanya? Mat katanya mat. Gak ada. Udah paham ya? Insya Allah tadi Ada sementara waktu. dengan apa panjang kali lebar ya kali tinggi sudah sejelas-jelasnya. Coba kita review dari awal tadi ya. Pertama yang menjadi pengikutnya siapa? Siapa aja? Orang Turki dan Asbahan. apa lagi? Kaum Tur. Tur. Bangsa Tur ya. Kemudian siapa lagi? Kaum Tur. Ya, buat ikut orang Arab yang ibunya bapaknya diserupakan itu dengan ini banyak orang Arab yang ikut juga. Tahu yang terakhir ada bangsa apa? Ada kaum apa? Wanita. Awarij ya. Oh iya. Kaum Awarij. Kemudian siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Nggak bisa. Dibunuh di mana? Sebuah daerah namanya apa? Bablut. Bablud. Bablud itu daerah mana? Sekitar Baitul Maqdis. Sekitar Baitul Maqdis di Palestina. Jadi nanti antum itu ya pahamin. Insya Allah nanti ada kuisnya. Nanti yang bisa jawab kuisnya tercepat. Setiap pekan nanti ada kuisnya. Di pekan ketujuh apa di hari ketujuh, kemudian di hari ke-14, di hari ke-21, insya Allah di hari ke-28. Nanti yang terakhir kuis yang apa namanya? Akhir ya di hari ke-29 atau di hari ke-30. Ya, sampai terakhir. Kalau misalkan selesai pembahasan tentang kiamat ini selesai, maka kita lanjut tentang tafsir surat-surat yang menjelaskan tentang kejadian kiamat. Jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan saja. Kita tadi ini kita cukupkan saja kalau ada pertanyaan lagi. Doa kafatul majelis. Subhanak Jangan lupa besok kita akan bahas tentang nuzul al-Kitab turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti ya misi tertentu ya nanti kita akan bahas. Baik, cukup ini saja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, udah boleh keluar. Boleh, boleh. Assalamualaikum ya, Ustadz. Iya, nah. Hamzah, saya tutup ya. Ya, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah makan belum? Belum. Sudah tadi pagi ya, sahur ya. Baik, syukuran ya Hamzah ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.